Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat Awet Channel dimanapun berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan limpahan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan Bapak Al-Ustadz Haji Abdullah Sawedi tentang kesiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Abi, Ya. insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu ada kesiapan-kesiapan yang harus kita lakukan dalam menyambut bulan yang mulia ini, bulan yang istimewa, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka pada kesempatan ini Abi barangkali bisa menyampaikan kepada sahabat yang ada di rumah apa-apa saja persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh sahabat Awet Channel dalam menyambut tamu yang istimewa ini. Baik Umi, alhamdulillah. Sahabat WC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi apa yang Umi katakan tadi itu memang betul, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita analogikan bulan Ramadan itu sebagai tamu, maka dia adalah tamu yang amat sangat istimewa. Kalau rumah kita akan kedatangan tamu yang istimewa, tentu persiapan kita juga harus Akan istimewa. berbeda ya Bi ya. Akan berbeda ya Umi ya, dengan tamu-tamu yang mungkin tidak terlalu istimewa. Walaupun sebenarnya kita tidak boleh membeda-bedakan manusia atau tamu yang akan datang ke rumah, tapi dari sisi hubungan sosial tentu memang akan ada perbedaan yang harusnya kita lakukan. Nah, terkait dengan kesiapan memasuki bulan Ramadan Umi, itu banyak hal yang harus kita persiapkan. Apa-apa saja itu Abi? Nah, yang pertama yang harus seperti Umi harus ingat-ingat masih ada ndak utang puasanya. Itu yang pertama. Alhamdulillah, Abi kan selalu ingatkan sama saya ya untuk selalu mengganti. mengganti sebelum masanya berakhir. Iya. Bahkan Abi selalu sampaikan kepada saya, Umi, dahulukan membayar utang puasanya, kemudian melaksanakan syawalnya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Abi karena selalu diingatkan. Baik. Kemudian selanjutnya yang paling penting Umi ya, itu persiapan ruhania. Persiapan ruhania di sini adalah bagaimana mempersiapkan hati. Tentunya hati ini harus kita bersihkan, hati ini harus kita sucikan. Karena tamu yang datang juga adalah tamu yang suci, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesucian hati itu harus kita ekspresikan dalam bentuk kegembiraan. Karena ini Umi ya, ada juga orang ketika memasuki bulan Ramadan, kadang-kadang dia berkata, aduh kurang tidur lagi, tengah malam harus bangun, terus siang kita harus kelaparan, pokoknya banyaklah keluhan. Nah, tentu kita harus membersihkan hati, mensucikan hati dari hal yang seperti itu. Inilah mungkin perlunya Abi menyampaikan seperti apa sebetulnya kesiapan rohani yang harus dimiliki oleh sahabat yang ada di rumah dalam rangka mempersiapkan mentalnya agar tidak lagi beranggapan bahwa bulan Ramadan ini menyiksa buat mereka. Yang jelas bahwa bulan suci Ramadan itu ibadah yang paling utama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah puasa. Dan terkait dengan disyariatkannya ibadah puasa itu, kalau kita melihat firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim,
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umi tahu terjemahannya enggak? Tahu Nabi. Coba terjemahannya apa ya? Iya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di Ini sini, kata takwa ini. Kata takwa kemudian diawali dengan panggilan yang begitu mesra oleh Allah, dan ini adalah panggilan khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu pasti hatinya bersih, pasti hatinya suci, dan keimanan inilah yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, supaya kita menyambutnya dengan merasa tidak ada beban. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah kegembiraan. Kenapa? Karena ibadah puasa yang kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan ketakwaan kepada Allah itu adalah merupakan perjalanan spiritual tertinggi dari seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keimanan yang baik kita akan bergembira. Kenapa? Karena bulan Ramadan datang membawa berbagai macam kemuliaan, keberkahan. Apa-apa itu Abi kemuliaan dan keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan sehingga orang harus bergembira menyambutnya? Begitu. Ya, yang pertama bahwa nafas kita menjadi zikir, kemudian ibadah pahalanya dilipat gandakan, kemudian yang luar biasa itu adalah ada satu malam di bulan Ramadan itu nilainya khairum min alfi syahr, lebih mulia, lebih agung dari 1000 bulan. Sementara 1000 bulan kalau kita konversi ke tahun itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita melakukan ibadah di dalamnya luar biasa, itu seolah-olah kita melakukan ibadah selama kurang lebih 83 tahun. Dan ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi. Makanya kita bergembira dengan itu. Belum lagi kita berbicara tentang keagungan, kemuliaan Ramadan yang lain. Nah, kemudian yang kedua ini ya. Yang harus kita persiapkan adalah persiapan akliyah, fikriyah. Artinya kita harus mempersiapkan ilmu ini harus kita asah. Ya, ilmu tentang Ramadan kita harus asah. Kita mesti mengasah itu. Apa pentingnya itu Abi? Harus kita, kok ada kaitannya begitu ibadah puasa Ramadan dengan mengasah kita punya akal fikir ini? Artinya begini, mengasah pikiran kita, artinya kita banyak mempelajari hal-hal yang terkait dengan ibadah di dalam bulan suci Ramadan, baik yang terkait dengan hukumnya maupun yang terkait dengan fadilahnya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan yang pertama tadi. Kalau kita mengasah pikiran kita mengasah akal kita, ilmu kita terkait dengan ibadah Ramadan, tentu kita akan bergembira. Kenapa? Karena kita dengan mengasah keilmuan kita terkait dengan bulan suci Ramadan dan ibadah yang ada di dalamnya, maka kita akan mengilmui itu, kita akan memahami, dan dengan mengilmui, memahami itu diharapkan memunculkan kesadaran kita untuk banyak mengamalkan. Makanya belajar, ya, membaca. Silakan men-share hal-hal yang terkait dengan puasa boleh melalui internet, boleh juga di YouTube cari konten-konten yang membicarakan hal yang terkait dengan ibadah puasa. Iya, Bi. Ada satu sebetulnya mau dikatakan masalah besar ini, Bi, juga iya, sebab saat ini kan kondisi yang terjadi yang real ini adalah bahwa Ramadan tahun ini itu akan berbeda, situasinya akan berbeda, suasananya dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita mengalami, ya kita tahu semua sekarang kan lagi pandemi COVID-19, sehingga kita harus melaksanakan amalia-amalia Ramadan ini di rumah, Bi. Nah kan selama ini kalau kita di bulan suci Ramadan itu kita pergi tarawih, di samping pergi tarawih kan kita mendengarkan ceramah-ceramah agama,
Nah itu tadi kan salah satu cara mungkin untuk mengasah akan pikir kita, untuk menambah keilmuan kita tentang banyak hal yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Tapi kali ini kan berbeda. Nah ini gimana solusinya? Solusinya adalah inilah kehebatan zaman sekarang ini, perkembangan teknologi luar biasa, sehingga tentu mendengarkan ceramah tidak melulu melalui mimbar. Sekarang sudah banyak ustadz kita yang membuat konten-konten terkait dengan ceramah agama, terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan di YouTube. Tinggal bagaimana kita mencari saja itu. Kemudian terkait dengan situasi Ramadan 1441 Hijriah ini Umi, ketika kita menghadapi musibah yang besar, musibah dunia, bukan hanya di Indonesia, dengan pandemi COVID-19 ini, sehingga sangat erat kaitannya dengan yang ketiga ini. Persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan jasadiah atau jasmaniah. Artinya fisik ini harus kita persiapkan juga menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak hal yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sangat berbeda di luar bulan suci Ramadan, terkait dengan persoalan waktu bangun kita, ya, kemudian terkait dengan waktu makan kita, kemudian terkait dengan ibadah-ibadah tambahan yang harus kita lakukan, sehingga fisik yang harus siap, apalagi ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Jadi ya asupan gizinya harus bagus Umi ya. Usahakan Umi nanti untuk Abi, untuk Abi dan anak-anak di rumah nanti. Tentu kita harus mempersiapkan makanan yang betul-betul memiliki nilai gizi yang baik, kemudian tercapai kebutuhan karbohidrat, protein, kemudian mineral, dan juga tentu vitamin. Dan tidak lupa Umi ya, di bulan Ramadan ini tentu kita sudah harus siapkan kurma tentunya, karena kurma juga itu sangat bagus kita konsumsi, utamanya untuk mempercepat proses pemulihan tenaga kita, karena pakar kesehatan mengatakan bahwa bagusnya, inilah sunnahnya Nabi yang luar biasa, yang setelah dikaji secara medis rupanya luar biasa. Kita disunnahkan mengakhirkan sahur dengan yang manis-manis dan berbuka dengan yang manis-manis. Ternyata itu yang manis-manis itulah yang sangat mudah bagi tubuh kita untuk diolah menjadi energi. Sehingga luar biasa ini. Iya, masalahnya kan banyak orang sekarang yang khawatir bahwa saat-saat ini kan kita selalu dianjurkan untuk meningkatkan imunitas kita kan Nabi ya. Nah banyak orang yang khawatir bagaimana nanti nih kalau bulan puasa, bagaimana bisa meningkatkan imunitas kita, sementara kita harus berpuasa, ditambah lagi tadi dengan amal-amal Ramadan itu Abi ya. Jadi salah satu solusi yang sangat bagus tadi yang Abi sampaikan, bahwa kita harus tetap memperhatikan nilai gizi dari yang dibutuhkan standar gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Mungkin kemudian masih ada yang lain yang terakhir yang terakhir supaya kita tidak berpanjang lebar terkait dengan yang kita membahas secara singkat, itu persiapan maliyah. Ada juga persiapan maliyah ya. Persiapan harta. Artinya harta ini yang harus kita persiapkan adalah di samping untuk kebutuhan sahur, kebutuhan buka puasa, yang terpenting adalah bahwa kita harus juga mempersiapkan sesuatu untuk kita berbagi di dalam bulan suci Ramadan, ya, karena pahalanya luar biasa ketika kita bisa berbagi di bulan suci Ramadan, apalagi di tengah-tengah situasi sekarang ini. Banyak saudara-saudara kita yang sudah lama mungkin tidak lagi mendapatkan penghasilan, utamanya yang buruh harian, kemudian yang bekerja di mal dan sebagainya, juga pasar-pasar tertentu yang sudah ditutup, tentu mereka kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Benar sekali ya, karena banyak pemutusan kerja ya. Iya, jadi makanya persiapan maliyah yang saya maksudkan di sini adalah ini Umi ya, kita harus persiapkan
utamanya ya sesuaikan dengan kemampuan tentunya, bagaimana kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan itulah salah satu hikmah juga ibadah puasa, bagaimana menumbuhkan kecerdasan sosial kita, melihat, berempati dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Saya rasa secara singkat itu saja Umi ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga kita dan juga untuk sahabat Awet Channel dan seluruh kaum muslimin yang bisa yang mengikuti perbincangan kita ini Umi. Amin, insyaallah, barakallah Abi. Terima kasih Abi atas perbincangan kita pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi